Baik, kelihatan nggih? Baik, untuk ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hakikat rasional dan manfaat etnomatematika. Teman-teman sudah melihat ya? Ini ya. Jadi saya dari pengertian dulu. Pengertian etnomatematika menurut Ambrosio Barton dan menurut Profesor Dr. Marsigit. Bahwa etnomatematika adalah menurut Ambrosio ya, adalah seni atau teknik yang menjelaskan, mengetahui, dan memahami dalam berbagai konteks budaya. Kalau menurut Barton, etnomatematika mencakup ide-ide matematika, pemikiran matematika, dan praktik yang dikembangkan oleh semua budaya. Kalau menurut Marsigit, etnomatematika merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika berbasis budaya lokal. Ini. Nah, hakikat etnomatematika. Nah, kita bisa melihat pembelajaran matematika berbasis budaya atau etnomatematika juga merupakan salah satu tuntutan kurikulum 2013 yang sedang diterapkan di setiap sekolah saat ini, di mana pembelajaran yang berbasis etnomatematika memfasilitasi dalam mengkonstruksi suatu konsep matematika oleh siswanya itu sendiri bermodalkan pengetahuan tentang budaya yang sudah mereka pahami, yang sudah mereka mengerti, atau yang sudah mereka miliki. Nah, ini adalah menurut Dominikus. Nah, rasionalismenya, ini kita berpikir logikanya ya. Salah satu modal belajar matematika yang dibawa siswa ke sekolah adalah modal budaya, culture capital. Betul nggak? Coba diresapi. Modal belajar matematika yang dibawa siswa ke sekolah. Kan tergantung budayanya kan? Iya, benar. Nah, kalau dulu yang paling mencolok kan setiap sekolah itu tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda juga. Gayanya juga berbeda-beda. Input kita masuk di sekolah yang misalkan bonafit dan sebagainya, itu juga berbeda-beda. Modelnya juga berbeda. Kebiasaan di lingkungan sekitar juga akan berbeda-beda. Nah, itu ya, kita sudah lihatlah fenomena yang ada di pendidikan di sekolah di Indonesia. Nah, siswa yang sudah memiliki sejumlah pengetahuan matematika dan mempunyai pengalaman matematika di lingkungan, kita simpel saja konsep matematika perhitungan itu kan sudah terjadi ya di masyarakat. Kita mau mengasih itu, kita sisa berapa, misalnya kita punya 2 permen mau dikasihkan ke temennya, oh kita berarti kalau 2 berarti cuma dikasih 1 padahal ada temennya 3. Nah, itu kan yang ketiga belum dibagi, akhirnya kita pecahkan lagi karena akhirnya itu kan konsep pecahan lagi kan. Nah, seperti itu yang sudah dibawa atau diketahui ataupun sudah siswa itu sudah paham lah pengalaman matematika di lingkungan sekitar. Ini pembelajaran matematika di sekolah sering mengabaikan bahkan tidak memperhatikan model belajar itu siswa itu. Kita tidak paham karakteristik siswa di lingkungan sekitar sudah menjalankan apa. Yang terpenting guru itu mengajarkan materinya ini. Nah, itu ya. Kita nggak tahu nih materi dia itu paham atau enggaknya, kok ini untungnya apa toh? Nah, ini berbeda dengan konsep kurikulum yang ada di Swedia. Kalau di Swedia itu gini, yang terpenting itu ada pokok bahasanya, atau bahasa saya adalah bidangnya lah, bidang. Kalau pokok bahasanya sudah spesifik ya, bidang. Misalkan bidang matematik yang diajarkan, misal matematik yang diajarkan adalah bidang aljabar. Nah, siswa itu ngapain? CPMK-nya ngapain? Maksud saya, siswa mampu menganalisis aljabar terutama di bidang apa. Nah, dari situ guru nanti kalau di kita ada MGMP merumuskan dan caranya bagaimana. Nah, kalau di kita itu kan enggak, bidang misalkan geometri sudah ditentukan, materi pelajarannya apa, sudah subjek-subjeknya ada. Kalau di Swedia udah enggak, guru dibebaskan dalam menyampaikan itu. Yang terpenting capaiannya bidang ini apa terpenuhi. Nah, sehingga kreativitas guru, inovasi guru dalam mengembangkan subjek atau knowledge atau SSP, subjek spesifik pedagogi,
dan knowledge apa itu KPK ya. Nah itu knowledge apa saya agak lupa itu. Nah itu juga menyiapkan guru juga berkompetensi, dan nanti juga siswa nanti memahami apa yang sudah ada dengan guru sudah menyiapkan materi-materinya, modulnya. Nah, kalau kita kan menjadi ladang bisnis nih, pokoknya pakai materi ini, modul ini, buku ini, nah itu kan. Kalau sana enggak, guru harus membuat modul dong, guru harus membuat RPP dong, guru harus membuat lembar kerja LKS dong. Kalau kita kan enggak, LKS sudah ada, pelajari ini, bisnis lagi kan, bisa disadari enggak itu? Iya, Pak. Pokoknya ya bukunya ini, LKS-nya ini, beli ini. Nah, kalau sudah enggak, guru harus mampu membuat itu, harus membuat perangkat pembelajarannya. Nah inilah ya kenapa seorang guru itu tidak memahami model belajar siswa. Ini ya, pokoknya LKS itu ada, udah siswa itu paham atau enggaknya, pokoknya itu. Itu ya, karena kita kan yang itu yang membuat LKS kan karena dalam ranah bisnis itulah. Pembelajaran matematika jarang mengedepankan atau menggunakan budaya sebagai media dan konteks belajar matematika, jarang sekali. Semuanya abstrak yang kita terangkan itu. Kita tidak menyinggung sisi budayanya pun jarang. Apalagi kita sudah meranah budaya itu bagian dari matematika ataupun mengkaitkan matematika dalam konteks budaya. Kita lebih jarang. Kita menggunakan budaya sebagai media aja jarang kok. Nah, sehingga pembelajaran matematika berbasis ilmu itu dibutuhkan tidak hanya untuk membuat pembelajaran matematika lebih menarik, tapi sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya yang secara sistematis melalui pendidikan. Nah, ini dikhususkan melalui pembelajaran matematik. Ini ya. Nah, hal-hal yang perlu dikaji dalam ilmu itu apa? Lambang-lambang, konsep-konsep, prinsip-prinsip, keterampilan-keterampilan matematis. Nah, keterampilan-keterampilan matematis banyak ya. Lihat keterampilan psikomotoriknya ya, yang ada pada kelompok-kelompok bangsa, suku, ataupun kelompok masyarakat lainnya. Perbedaan ataupun kesamaan dalam hal-hal yang bersifat matematis antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, dan faktor yang ada di belakang perbedaan dan kesamaan tersebut. Nah, ini yang dikaji. Nah, bisa juga kita sadari itu sama saja di sana itu. Budayanya sama. Apakah kita tahu perbedaan dan kesamaannya? Pernah ngaji enggak? Gimana, Pak? Kita pernah ngaji enggak kebiasaan masyarakat itu? Pokoknya sama. Gitu. Yang simpel apa? Contoh simpelnya apa? Perbedaan atau kesamaan dalam hal yang bersifat matematis antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Apa? Contoh simpelnya apa? Kesamaannya. Apa? Contohkan saja. Ini, Pak, kesenian mungkin. Kesenian, oke. Ya. Nah, jangan pernah nggak di Magelang saja ya? Di Magelang, pernah di Magelang? Pernah. Nah, jenengan tahu dulu ada namanya Kobro, kesenian daerah yang biasanya dimainkan malam hari. Iya, iya, Pak. Nah, di Magelang itu namanya bukan Kobro, namanya adalah Dayak. Dayaan, gitu ya. Nah, waktu itu saya tanya, loh, yang membedakan apa Dayaan dengan Kobro itu? Kayaknya juga sama, gitu ya. Kalau di Kulon Progo namanya apa? Angguk ya. Nah, itu. Nah, itu hampir sama juga. Banyak tokohnya, banyak memainkan. Salah satunya kalau kesenian itu apa namanya? Juga nanti memanggil roh-roh gitu ya misalkan. Nah, coro Jawane ya nanti biar dimasukin kerasukan gitu ya. Terus mengedepankan atribut baju-baju kesenian juga.
Tetapi kalau Dayak itu lebih condongnya memang ke masyarakat Dayak, bentuk-bentuknya saat ini sudah dibedakan. Nah itu, tetapi juga yang saya paling kaget itu apakah Dayak itu juga pakai apa namanya lonceng itu ya, seperti lonceng banyak itu loh ya. Hmm. Nah, pernah nggak kamu ngaji kalau orang Dayak pakai itu? Kayaknya enggak. Hmm. Nah, padahal di buku itu ceng gitu ya, ceng gitu. Padahal akhirnya Dayak itu kayaknya nggak pakai itu ya, saya bilang gitu. Makanya kita harus melihat itu. Nah ini ya. Nah makanya itu juga bisa dikaji dari sisi matematis juga bisa. Antara dua kita membandingkan konsep Dayak itu kesamaan, kita berbicara persamaan kesamaan dalam matematika sama dengan konsep persamaan. Nah ini ya. Nah seperti itu. Nah hal-hal yang menarik atau spesifik yang ada pada suatu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat tertentu. Misalkan cara berpikir, cara bersikap, cara berbahasa, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan matematika. Berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat juga nanti ada kaitannya, misalkan literasi keuangan, kesadaran ekonomi, keadilan sosial, kesadaran budaya, demokrasi, dan kesadaran politik. Nah ini banyak. Misalkan dalam hal keuangan, itu juga beda. Budaya dalam hal keuangan. Nah, kesadaran ekonominya juga berbeda setiap daerah itu. Setiap daerah atau kamu tergantung nantinya situasi atau lingkungan yang ada kok. Maksud saya, apakah nanti berkaitan dengan keuangan itu? Kadang-kala masyarakat juga terutama di Kulon Progo, saya contohkan di Kulon Progo, ini berkaitan dengan keuangan dan kesadaran ekonomi. Di daerah dekat Waduk Sermo. Waduk Sermo, tahu ya? Tahu, Pak. Nah, coba jangan di sana ada masyarakat yang masih sistem barter. Jadi masyarakat sekitar di situ, kalau mau menjual hasil panen, itu langsung ke toko sembako hanya ada satu. Dia juga semacam pengepul. Karena kan daerah sana kan identik dengan gula kelapanya, gula Jawanya. Nah, kalau mau menjual ya situ, dijual berapa tapi ditarik di uang dulu, dibelanjakan kebutuhan sehari-hari, baru nanti sisanya diambil uangnya. Itu. Nah, dari situlah itu juga berkaitan dengan keuangan dan kesadaran ekonomi. Kalau di kita enggak, pokoknya kita itu apapun pekerjaannya harus menghasilkan uang. Paham ya? Paham ya? Apapun uang. Kita bekerja harus menghasilkan uang. Baru nanti kita membelanjakan, harus kita untuk senang, dan kita untuk nabung untuk masa depan. Nah, bagaimana ketika itu di masyarakat, di pedesaan, di pedalaman? Apakah kita juga berpikir seperti itu? Coba direnungkan. Kalau dulu itu kan enggak toh. Yang terpenting bisa bekerja dan bisa makan. Gitu aja. Apakah sempat berpikir nanti untuk besok itu makan apa, ada uang atau enggaknya? Berpikir enggak? Iya, benar, Pak. Enggak kan? Nah itulah masalahnya. Kenapa juga itu menjadi suatu kajian, itu berkaitan dengan keuangan. Nah nanti bisa tarik dengan pemodelan juga bisa. Program linear juga bisa. Itu semuanya ada kok. Tidak harus artefak. Nah itu ya. Nah ini adalah salah satu manfaatnya adalah memperkuat peran pendidikan matematika dalam mengembangkan sikap-sikap mental positif yang menunjang pembangunan bangsa untuk meneliti cara seorang individu dari budaya tertentu dalam menggunakan ekspresi, mengapresikan, memahami berbagai praktik serta konsep kebudayaan yang dimilikinya nantinya diilustrasikan menjadi sesuatu yang matematis. Nah, yang saya khawatirkan itu budaya keluarga. Nah, itu juga di keluar budaya, Pak. Karena di keluarga saya itu berbeda dengan keluarga yang lain-lain. Itu. Jadi ada definisi yang disepakati oleh sekelompok. Nah, ini ya. Oleh sekelompok. Ini.
Nah, melatih siswa dalam menghitung, menambahkan angka, serta mengelompokkan, ini contohnya langsung ya, 4, kalau misalnya mau 4 batu ini sudah ke dalam permutasi yang memungkinkan. Jadi ini konsep melatih siswa dalam menghitung dan menambahkan angka ini saya sudah implementasikan ya. Ini Faus dan Amit ini sudah implementasi. Ini sudah dia sudah menerapkan konsepnya di daerah itu. Nah, ini untuk menempatkan suatu benda, ini artefak ini ya. Nah, nanti ditarik kesimpulannya menjadi nanti untuk konsep permutasi itu. Nah, ini adalah etnomatematika. Nah, jadi itu teman-teman, silakan kita diskusi saja. Kalau ada yang ditanyakan boleh silakan.